Genderang penolakan Undang-Undang Ciptaker mulai disuarakan sejumlah kepala daerah dan DPRD. Mereka mengirimkan surat ke Presiden untuk menerbitkan Perpu. Di antaranya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Bandung, Bupati Bandung, Wali Kota Sukabumi. Bagaimana dengan kepala daerah di Lampung? Sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD di Indonesia bersikap menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan dan sikap pro buruh. Sebagai orang nomor satu di daerahnya masing-masing, mereka empati dengan suasana kebatinan para pekerja. Lain halnya dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dia memilih mendukung Omnibus Law. Dalam waktu dekat, Arinal akan mengundang para rektor untuk mensosialisasikan undang-undang ini. Saya videokan dengan Presiden dengan 5 gubernur yang memang secara khusus Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Pada prinsipnya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk dilakukan segera sosialisasi dan agar dipahami tidak ada kepentingan pemerintah, kepentingan negara yang merugikan rakyat. Nah, oleh karena itu saya juga meminta kepada Pak Presiden untuk draft itu segera diterima dan sekarang sudah saya terima. Untuk segera kita lakukan sosialisasi. Nah, oleh karena itu saya ingin bertemu dengan para rektor, para mahasiswa agar kita menjaga kondusivitas bahwa tidak terkandung maksud ini merugikan semua pihak. Tetapi bagaimana membangun Indonesia, rakyatnya bisa berkembang, prinsip kehidupan ekonominya, pengusahanya bisa lebih baik lagi dan pemerintah bisa mendapatkan langkah-langkah bahwa inilah pembangunan masa depan. Jadi tidak ada terkandung maksud macam-macam. Kalaupun ada, itu adalah oknum yang kurang bertanggung jawab. Gubernur mengaku sudah melakukan rapat secara virtual bersama Presiden serta 5 gubernur lainnya untuk membahas permasalahan Omnibus Law yang sudah membuat keresahan warga, terutama para buruh dan mahasiswa. Sesuai arahan Presiden, sosialisasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja akan dilakukan untuk meluruskan permasalahan dan tidak terjadi kesalahpahaman. Undang-Undang Omnibus Law tidak ada kepentingan pemerintah ataupun negara yang merugikan rakyat. Berbeda dengan Gubernur Lampung, Ketua DPRD Lampung Utara secara tegas menyatakan sikap menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan. Ia menghimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi dalam menyuarakan penolakan. Saya sebagai kader partai sekaligus Ketua DPRD Lampung Utara menyatakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja itu. Karena kita sama-sama memahami bahwa ada 5 poin penting yang memang menjadi dasar-dasar penolakan itu. Pada intinya RUU Cipta Kerja itu tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat bawah, terutama para buruh, para pekerja, para petani, dan lain-lainnya. Sehingga kita melihat daripada RUU itu yang pertama tidak terlalu urgensi atau memaksakan keadaan ya. Yang kedua ada beberapa hal penting, ada 5 item ya yang memang terkait RUU itu tidak berpihak kepada masyarakat, khusus masyarakat bawah seperti buruh dan lain sebagainya. Maka daripada itu saya sebagai Ketua DPRD menolakkan, minta kepada Presiden untuk dicabut daripada RUU tersebut. Ini aksi memang sudah cukup marak ya se-Indonesia dalam rangka gabungan antara mahasiswa, buruh, dan masyarakat dan para pelajar agar tetap menjaga diri dan jangan mudah terprovokasi
hindari segala bentuk benturan fisik. Kita suarakan dengan lantang, tetapi bukan melantangkan fisik, tapi justru suara untuk mencari suatu keadilan kepada aparat keamanan juga, agar dapat menahan diri, agar tidak berjatuhan korban untuk selanjutnya. Di tengah pandemi saat ini, di mana sebelumnya pengesahan yang direncanakan pada tanggal 8 Oktober dimajukan menjadi 5 Oktober 2020. Diketahui, beragam tanggapan juga muncul dari kepala daerah dan ketua DPRD di Lampung. Perpu untuk ini kita lihat dulu ya perkembangannya. Jadi kita belum tahu ya Pak? Ya, kita lihat perkembangan ya. Saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah juga sama akan berkirim surat dan menyampaikan aspirasi teman-teman bahwa teman-teman masih keberatan dengan itu. Kita meminta kepada pemerintah DPR RI untuk mensosialisasikan itu. Karena saya yakin kenapa mereka demo seperti itu, karena hoak yang bertebaran di mana-mana. Dan sepertinya hoak ini karena disampaikan oleh komunitas yang sangat besar juga, sehingga mereka lebih percaya terhadap hoak daripada pasal per pasal yang saya yakin. Saya sendiri belum mendapatkan draft itu, tapi kisi-kisinya yang katanya pada saat karyawan di PHK tidak dapat pesangon itu tidak benar. Kisi-kisi yang katanya cuti hamil tidak ada lagi itu juga tidak benar. Kita sama-sama tahu kemarin penjelasan dari Menko Polhukam Bapak Mahfud MD bahwa mekanisme disiapkan dengan uji materi. Baik, terima kasih. Terkait dengan sistem ketenagakerjaan, bahwa saya mengapresiasi dan mendukung pergerakan kawan-kawan yang mana aspirasinya sangat baik, dan tentunya saya juga mendukung kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu kita mengharapkan agar tetap kita mematuhi program yang sudah diputuskan oleh pemerintah, namun tetap kita juga mendukung masyarakat kita yang ingin menyampaikan aspirasinya. Kami meminta semua elemen masyarakat, mahasiswa, buruh untuk lebih mendalam dan mengkaji pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Apabila ada elemen masyarakat menilai undang-undang tersebut tidak sesuai dan merugikan, maka dapat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Undang Omnibus Law itu kami di Tangamus, alhamdulillah untuk pergerakan-pergerakan demonstrasi sendiri tidak ada, karena memang di Tangamus ini tidak banyak perusahaan, dan untuk penyelesaian ke tingkat nasional oleh pemerintah pusat dan oleh DPR RI, kami berharap dikedepankan ruang-ruang dialog, ruang-ruang komunikasi antara pemerintah dengan pihak buruh atau pihak-pihak yang memang melakukan tuntutan itu, sehingga bisa dicari solusi yang terbaik, karena bagaimanapun juga masing-masing memiliki kepentingan, dan kami sangat yakin seandainya ruang dialog itu dibuka, maka akan terjadi titik temu yang semuanya untuk kebaikan bersama. Sejak pandemi berlangsung, tercatat ada 4 keputusan Presiden Joko Widodo yang kerap menuai kontroversi. Sejumlah kebijakan dan peraturan dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, serta stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi COVID-19. Namun, tak semua kebijakan menuai tanggapan positif. Kontroversial Jokowi era pandemi. 1. Perpu COVID-19. Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Perpu COVID-19 ini ditekan dan diumumkan Jokowi pada 31 Maret lalu atau setelah sebulan pandemi berlangsung di tanah air. Perpu COVID-19 menuai sorotan karena dinilai justru bisa membuka celah bagi pejabat untuk melakukan korupsi. 2. Menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini diatur di dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Iuran peserta mandiri kelas 1 naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000. Iuran peserta mandiri kelas 2 juga meningkat 2 kali lipat dari Rp51.000 menjadi Rp100.000. Hanya peserta kelas 3 yang iurannya tidak naik karena disubsidi pemerintah. Langkah Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Sebab pada Februari, Mahkamah Agung juga telah membatalkan Perpres nomor 75 tahun 2019 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan. 3. Pilkada 2020. Kebijakan kontroversial selanjutnya adalah tetap menggelar pilkada di tengah pandemi COVID-19. Padahal, berbagai elemen masyarakat sudah meminta pilkada untuk ditunda karena bisa menjadi klaster penularan COVID-19. Kekhawatiran berbagai pihak itu beralasan apabila melihat tahap awal pendaftaran pilkada di mana konsentrasi massa masih terjadi. 4. Melenggangkan RUU Cipta Kerja. Kebijakan kontroversial terakhir yang bisa merevisi banyak undang-undang sekaligus mengklaim RUU ini dirancang untuk lapangan kerja. Namun sejak awal, RUU ini sudah menjadi protes dari elemen buruh karena mengandung aturan yang dapat memangkas hak-hak pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha. Diolah dari berbagai sumber. Lah DPR ini cuma berapa? Apalagi semoko. Ada kaum pelajar, ada kaum mahasiswa yang kemudian tersandra. Nggak usah minder kawan. Sejarah sudah mencatat negeri ini kembali menambah daftar panjang regulasi cacat. Entah kata apa yang layak disematkan untuk para mafia konstitusi ini. Faktanya, draft yang dikebut dan langsung disahkan akhirnya diakui belum final. Saya Polita Dewi dan tim redaksi, sampai jumpa di News Trending berikutnya. Thank you.